Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara yang disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait dalam kitabnya Manhajus Sawi, beliau memberikan kepada kita bab yang ke-9 tentang hikmah. Nah, apa itu hikmah nanti akan dijelaskan juga oleh beliau. Beliau mengutip daripada sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang telah Allah berikan hikmah kepadanya, maka hakikatnya benar baginya, Allah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Allah bersabda, tidaklah ada hadiah seseorang muslim kepada saudaranya yang paling berharga melebihi daripada kalimat hikmah yang bisa menambah saudaranya tadi mendapat petunjuk untuk lebih dekat kepada Allah, atau mendapatkan bagi saudaranya tadi perkara yang bisa dia terselamatkan dari segala hal yang hina. Dan bersabda juga Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu tadi iri kepada siapapun kecuali di dalam dua hal saja. Boleh, selain itu jangan. Apa itu iri dalam dua hal? Yang pertama adalah iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta yang sangat banyak, akan tetapi hartanya itu dihabiskan untuk di jalan yang benar, untuk di dalam perkara-perkara yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah dan dia menyampaikan hikmah tersebut dengan baik dan benar dan mengajarkan kepada orang-orang. Berkata Imam Nawawi, arti daripada hadis ini adalah la ghibtata, artinya bukan iri tapi ghibtah. Perbedaan daripada iri dan ghibtah adalah kalau iri itu kita menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain itu hilang walaupun kita tidak mendapatkannya. Tapi kalau ghibtah, pingin apa yang Allah berikan kepada orang lain itu sesuatu tersebut langgeng atau bahkan bertambah dan kita mendapatkan yang sama. Nah, kalau ghibtah dibenarkan, kalau iri tidak dibenarkan. Bahkan ada satu kisah, wallahu alam siapa yang bertemu akan kisah tersebut. Nah, yang di dalam kisah tersebut dialog antara iblis dengan Dajjal. Wahai Dajjal, ketahuilah ada yang lebih buruk daripada aku dan kau. Katanya, siapa lagi? Anak Dajjal, anak aku Tuhan. Wahai ente iblis, sudah dilaknat pasti neraka. Mana yang lebih parah, yang lebih buruk daripada? Ketahuilah ada yang lebih buruk daripada aku dan kau adalah orang yang iri. Dari mana kau ketahui? Aku mendapati orang yang iri suatu ketika aku menggodanya, sehingga dia tergoda dalam keadaan tetangganya. Dan setelah itu aku pun merubah diriku seperti manusia dan aku berkata kepadanya, kau turuti apa keinginanku, nanti aku akan turuti apa keinginanmu. Lalu orang ini tadi menuruti apa permintaannya setan. Setelah dijalankan iblis ini apa yang diminta, maka manusia ini menuntut, sekarang kamu waktunya nurut aku. Oh iya, apa yang kamu minta? Yang aku minta adalah satu hal. Apa yang tadi? Saya punya tetangga, dia punya sapi, sapinya itu selalu keluar air susu yang bagus, dijual banyak hasilnya. Aku pingin sapinya mati. Loh, katanya setan, itu bukan ranahku membunuh. Kalau kamu mau, akan aku adakan sapi yang lebih daripada tetanggamu itu, dari kualitas air susunya, dari banyaknya, dan aku berikan kepadamu bukan hanya 1, 10. Kalau kamu mau aku turuti, kalau enggak aku enggak bisa. Katanya manusia tadi, yang aku inginkan adalah hilangnya sapi yang ada pada pemiliknya, yaitu tetanggaku tersebut, bukan aku mendapatkan sapi lagi. Itu daripada. Lalu setelah itu setan mengatakan, apa yang engkau derita? Dia mengatakan, ini adalah penyakit iri. Itu adalah penyakit iri. Padahal dapat kenikmatan yang lebih tapi tidak mau. Yang penting orang. Nah itulah daripada iri tersebut. Lalu tidaklah orang ghibtah tadi ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh dua orang ini. Jadi kalau ada orang kaya sudah bersedekah, berbagi dan lain sebagainya, minta sama Allah untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan tersebut, dan orang yang memiliki ilmu yang bisa menyampaikan ilmu tersebut. Lalu apa itu hikmah? Hikmah itu adalah segala sesuatu yang bisa mencegah seseorang itu dari kebodohan. Itu namanya hikmah. Dan bisa menghalang-halangi seseorang
dari perbuatan buruk. Ya, secara makna sebenarnya atau kalimat persamaannya, hikmah itu adalah ilmu. Nah, berkata di dalam beberapa tempat yang lain, hikmah itu adalah ibarat daripada ilmu yang bersifat di dalamnya daripada hukum-hukum yang mencakup daripada pengertian orang kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang dibarengi dengan bersihnya pandangan hati, bersihnya daripada hawa nafsunya dan kebenaran yang ada pada seseorang tersebut, dan begitu juga dia beramal daripada amal yang soleh, tidak mengikuti hawa nafsunya. Wal hakimu man lahu dzalik. Orang yang bijaksana ya yang memiliki itu semua ketika menjalankan segala sesuatunya bukan dengan hawa nafsu. Itu secara gampangnya. Berkata Abu Bakar bin Duraid, setiap kalimat yang bisa memberikan engkau peringatan, yang bisa menjadikan engkau mendapatkan daripada kebaikan, atau kalimat yang mengajak engkau kepada kemuliaan, atau kalimat yang mencegah engkau daripada keburukan, maka itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah. Ya, itu tidak ada kecuali hanyalah ilmu. Dan itulah daripada sabda Nabi SAW, inna minasyi'ri hikmah. Ya, sebagian daripada syair, yaitu bait-bait syair, begitu juga syiarnya Allah, syiarnya orang ngajak orang kepada kebaikan, itu adalah isinya adalah hikmah. Lalu disebutkan lagi, Ibn Qutaybah mengatakan hikmah itu adalah ilmu dan amal. Dan orang tidak dikategorikan bijaksana kalau tidak terkumpul dalam dirinya dua hal ini. Siapa orang yang bijaksana? Yang di dalam dirinya terkumpul dari dua hal ini. Apa itu tadi? Al-ilm wal amal, ilmu dan amal. Dan di antara athar yang diriwayatkan dari para imam-imam besar di dalam kitab Hikam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, beliau berkata, dahulu Abul Hasan Al-Harawi rahimahullah, beliau berkata, yang namanya hikmah itu akan turun, akan sampai kepada 4 orang atau di dalam 4 perkara. Hikmah itu akan didapati di dalam 4 perkara, kata beliau. Yang pertama, orang yang menyesal atas perbuatan dosanya. Yang kedua, orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Yang ketiga, orang yang selalu mengosongkan perutnya. Yang keempat adalah bersahabat dengan orang-orang yang zuhud di dalam urusan dunia. 4 hal ini yang menjadi seringnya datang daripada hikmah kepada seseorang. Dan Sayyidina Sufyan Al-Thawri juga pernah beliau berkata, Isyaghala Muhammad bin Yusuf rahimahullah bil ibadah. Sayyidina Muhammad bin Yusuf, beliau menyibukkan dirinya dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala wariskan baginya hikmah, yaitu ilmu dan amal. Dan aku menyibukkan diriku dengan menulis kitab, katanya Sayyidina Sufyan Al-Thawri, dengan mengarang kitab, membaca kitab, maka yang aku dapati Allah wariskan kepadaku adanya yang namanya sering berdebat. Sering berdebat. Maka dua ini hal yang berbeda. Ibadah dengan ilmu tentunya. Kalau ibadah tanpa ilmu ya bahaya. Begitu juga Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, tahwil hikmatu minas sama. Yang namanya hikmah itu turun dari langit, tidaklah turun kecuali di dalam atau di atas daripada hati 4 golongan tersebut. Apa saja? Ar-rukunu ila dunya. Beliau mengatakan hikmah itu turun dari langit dan tidak akan turun di atas daripada 4 perkara ini tadi. Orang yang sudah menjadikan dirinya termasuk daripada salah satu rukunnya dunia. Pokoknya isinya urusannya sama dunia. Dan orang yang menjadikan dirinya itu tadi sibuk dengan keadaan esok. Besok makan enggak, minum enggak, bisa ini enggak, bisa itu enggak. Ya, ini tidak bakal dapat hikmah. Yang ketiga adalah orang yang iri dengan saudaranya. Ini yang tidak akan dapat hikmah. Dan orang yang mencintai kemuliaan di hadapan manusia. Pinginnya mulia di hadapan manusia. Ini yang juga tidak akan mendapatkan hikmah.
Maka barang siapa ada di antara setiap kita salah satu daripada 4 perkara ini, tidak akan ada hikmah di dalam diri orang tersebut. Berkata Abu Uthman Al-Khiri, man amara sunnata ala nafsihi gaulan fi'lan nataqa bil hikmati, wa man amara al-hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Siapa orang yang memakmurkan, menghidupkan atas dirinya itu tadi ucapan dan perbuatan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka pasti baginya ucapannya itu isinya adalah sesuatu yang memberikan hikmah, ya, ilmu dan amal yang bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, siapa yang dirinya itu tadi ucapan dan perbuatannya dimakmurkan dengan mengikuti hawa nafsunya, maka isinya adalah waliyadzubillah min dzalik, ucapannya segala sesuatu bid'ah atau ucapan yang buruk. Berkata Nabi Allah Isa alaihissalam kepada para sahabatnya, ucapannya beliau adalah, di mana akan tumbuh daripada biji-bijian? Biji-bijian itu akan tumbuh di mana? Kata Nabi Allah Isa kepada para sahabatnya. Maka sahabatnya pun menjawab, di atas bumi. Di atas bumi, dia akan tumbuh di atas bumi, di tanah. Maka beliau pun berkata, begitu juga hikmah, tidaklah dia tumbuh kecuali di dalam hati yang seperti bumi. Lalu beliau mensifatkan bumi. Bumi itu sifatnya adalah tawadhu, rendah diri. Lalu selalu merasa kurang, merasa dirinya itu tadi memiliki banyak kekurangan dan banyak dosa, dan selalu merendah dan selalu merasa hina. Ini adalah bumi, dan hikmah tidak akan turun kecuali di dalam hati orang-orang yang memiliki sifat kriteria seperti bumi tersebut. Begitu juga dia menyebutkan ada hadis dan cerita Rasulullah SAW bersabda, hikmah itu akan menambah orang yang mulia kemuliaan, mendapatkan menambah kemuliaan orang yang mulia. Hikmah itu akan menambah kemuliaan orang yang mulia. Engkau seorang yang mendapatkan keturunan yang mulia, maka engkau akan tambah mulia dengan adanya hikmah. Hikmah tadi sudah kita tahu adalah ilmu. Lalu selanjutnya orang akan bertambah, ya, Allah akan mengangkat, kata Nabi SAW, akan mengangkat derajat budak. Budak ini akan diangkat derajatnya dengan hikmah dan akan didudukkan di kedudukan daripada para raja. Dengan apa? Hikmah. Lalu diceritakan, Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan dari Salim bin Abil Ja'd, beliau mengatakan, qala ishtarani maulaya bi 300 dirham wa ataqani. Seorang budak itu berkata, telah membeli aku, yaitu seseorang yang kaya membeli aku dengan harga 300. Lalu setelah itu 300 dirham, aku dimerdekakan. Setelah aku dimerdekakan, lalu ditanya, dengan apa engkau bisa mendapatkan kemuliaan ini sampai engkau dimerdekakan? Maka beliau hanya menjawab dengan ilmu, ya. Ketika ditanya dengan apa, artinya kok kau ini bisa sampai memiliki daripada sesuatu yang berharga, dengan apa? Dengan ilmu. Setelah dia merdeka, maka sampai di waktu yang mana dulu pemiliknya yang menjadikan dia budak itu datang kepadanya untuk sowan, padahal dulu budaknya. Dengan apa bisa mendapatkan itu? Dengan ilmu. Begitu juga Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menceritakan di dalam kitab Al-Qirtas, ada seorang Syekh Yaqutan Al-Habashi. Pernah beliau itu tadi dakhala alaihi syarifun, dengan pakaian yang hina, dengan pakaian bukan pakaian daripada yang mulia. Tapi Syekh Yaqut tadi menggunakan pakaian yang berharga, yang mahal. Lalu Syarif itu berkata, anta ya ta'lab asy-syafa'ir ya musyaqqaqal hawafir abdun bihadzal hal wa ana syarifun bihadzal hal. Lalu sayyidnya itu tadi, Syarif itu ngomong, kau ini budak tapi pakai pakaian yang mulia, pakai pakaian yang mahal, pakai pakaian yang bagus. Lah aku ini sayyid, aku ini Syarif, tapi kok aku pakaiannya seperti ini, pakaian yang hina seperti ini. Maka dia pun menjawab, Syekh Yaqut, faqala Yaqut, la'allaka nahajta manhaja abai fahasibuka minhum wa anzaluka manzilah. Jangan-jangan kamu ini selama ini mengikuti jalurnya kakek-kakekku, kata budak ini. Kamu ini mengikuti jalurnya kakek-kakekku, sehingga manusia itu yang di sekelilingmu menyangka kamu ini keturunan daripada kakek-kakekku. Maka engkau digunakan
diberi pakaian-pakaian seperti itu, pakaian yang hina ini tadi, yang tidak ada harganya, yang tidak dianggap sama orang. Dan aku mengikuti jalur daripada kakek-kakekmu. Kamu ini orang yang mulia, seorang syarif, memiliki ilmu, memiliki keturunan luar biasa. Lah aku mengikuti jalur kakekmu sehingga mereka semua menyangka aku adalah keturunannya, sehingga aku mendapatkan pakaian yang seperti ini. Ini tadi daripada ya wa'tadar fa baka syarif fa'ala. Kalau seorang syarif, seorang sayyid ini tadi, dia pun mengakui kesalahannya, dia menangis dan dia bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a lahu aidan annahu dakhala alaihi syarifun fara'a an-nasa yubabbiluna rijlahu wa la yatafituna ilaihi. Ya, lalu terjadi lagi pernah sampai ya seseorang syarif itu tadi masuk ke rumahnya Syekh Yaqut Al-Habasyi tadi. Ketika masuk, orang-orang itu langsung mencium kakinya daripada Syekh Yaqut ini tadi Al-Habasyi. Buddha ini pada ya tak keturunannya Buddha, bukan beliau Buddha, keturunan Buddha ya. Seorang syarif ini lihat dulu orang pada cium tangan, cium kakinya dia tanpa melihat wajahnya, tanpa mengetahui siapa dia dulu. Fa akhadha fi nafsihi bidzalik. Dia ngerasa ini kok kayak gini orang-orang ini. Aneh ini yang syarif, yang sayyid kok ini keturunan Buddha kok malah dihormati seperti itu. Faqala lahu Yaqut. Syekh Yaqut ini berkata, "Ya sayyidi, wahai tuanku, engkau orang yang memiliki kemuliaan, inna kawari'i law qutti'at la tusawi dirhamaini fi suq, walakinni lamma tabi'tu salafaka at-tahira iktasabtu syaraf." Aku ini, apa yang aku miliki sekarang atau mungkin sesuatu yang menempel pada diriku, kalau dipotong dijual tidak laku, tidak ada yang mau beli. Aku ini tidak ada yang mau beli, artinya orang yang seperti aku, keturunan seperti tidak ada yang mau beli, tidak ada harganya. Tapi ketahuilah, ketika aku mengikuti jalur ayahmu, kakek-kakekmu, terus aku ikuti, aku belajar dengannya, aku mengikuti jalurnya sampai semua itu Allah Ta'ala berikan kepadaku, sehingga aku mendapatkan kemuliaan yang seharusnya itu ada pada dirimu. Wa anta, dan engkau ketika berpaling daripada jalur daripada leluhurmu di dalam akhlak mereka, dan engkau malah mengikuti akhlaknya orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, maka engkau pun akan dihinakan. Lalu seorang syarif ini pun terdiam menangis, dan dia pun tidak bisa menjawab daripada jawaban Syekh Yaqut tersebut, dan dia pun kembali ke jalur yang benar. Wa kana Syekh Yaqut al-madhkur, lalu dia menyebutkan bahwa Syekh Yaqut itu adalah termasuk daripada min akabir talamidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi, termasuk daripada pembesar muridnya Abil Abbas Al-Mursi ya, termasuk ulama besar, ulama sufi. Waqad sammahu Syekhuhu Abul Abbas bi Yaqutil Arsyid. Gurunya memuji beliau, engkau ini adalah yakut, yaitu batu yang berharga yang ada di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu qalbahu kana da'iman yanzur ila al-arsy, karena hatinya ini selalu melihat kepada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fil ardi ila badanah, tidak ada di dalam bumi ini kecuali hanya badannya tok, semua terus hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggal Syekh Yaqut di Askandariyah ya, Alexandria di Mesir ya, tahun 707 Hijriah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya di pasal yang selanjutnya, beliau mengambil contoh orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu tadi? Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam. Berkata Imam Qurtubi, Sayyidina Luqman ibn ukhti Ayyub alaihi salam. Sayyidina Luqman itu anak daripada saudarinya Nabi Allah Ayyub. Jadi Luqman Al-Hakim itu keponakan daripada Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub punya saudara perempuan, punya anak namanya Luqman Al-Hakim. Beliau hidup umurnya 1000 tahun. Beliau itu zamannya Nabi Ayyub hidupnya ya, 1000 tahun. Dan ulama sepakat beliau bukan termasuk Nabi. Hanya saja pendapat dua ulama Syekh Al-Ikrimah dan Asy-Sya'bi, beliau berpendapat bahwa beliau adalah Nabi. Dua ulama, kebanyakan ulama sepakat beliau bukan Nabi. Bersabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Luqman Al-Hakim, karena yaitu Luqman Al-Hakim itu, adanya seseorang Luqman Al-Hakim adalah hamba yang banyak bertafakkur dan keyakinannya sangatlah baik, yang sering bertafakkur dan memiliki keyakinan yang sangat baik. Dia mencintai Allah sehingga Allah mencintainya, dan Allah pun berikan kepadanya pemberian yang sangat besar, yaitu hikmah. Dan di dalam Hasyiah Jamal
syarah dan hasyiah daripada kitab Jalalain disebutkan Sayyidina Luqman ini diberi julukan Al-Hakim. Beliau itu pernah juga memberikan semacam peringatan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dengan hikmahnya. Saking hebatnya, padahal bukan nabi, tapi bisa memberikan kepada para nabi. Wakila kana ra'aban. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Luqman Al-Hakim ini adalah seseorang yang hanya pengembala kambing saja. Ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil hikmah. Faqala alasta fulanan ra'i? Qala bala qala bima balagta ma balagta qala bisidqil hadisi wa adil amanah wa tarki ma la ya'mini. Sampai pernah beliau itu berkata, kamu ini kok hebat sekali, memiliki ucapan-ucapan yang hikmahnya sangat tinggi sekali. Bukankah engkau hanya sekedar pengembala domba saja? Maka beliau pun menjawab, dengan apa engkau bisa mendapatkan itu semua? Ditanya, beliau pun menjawab, aku bisa mendapatkan ini karena aku menjalankan 3 hal. Yang pertama, aku selalu berkata jujur. Yang kedua, aku selalu menjalankan amanah. Yang ketiga, aku selalu meninggalkan perkara yang bukan urusanku. Dan di antara hikmahnya, ya, sampai ada kitab namanya kitab ucapan-ucapan daripada Luqman Al-Hakim, itu ada kitabnya sendiri. Dan di antara hikmahnya beliau dan wasiatnya beliau, ya, yang terkumpul untuk anaknya, di antaranya adalah, ini ucapan-ucapannya pendek sekali tapi maknanya luar biasa. Wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari-harinya, sebagaimana kalau engkau itu tadi jual beli. Nah, beliau mengatakan, ambillah takwaan kepada Allah itu tadi untuk jual beli kepada Allah setiap harinya. Pasti engkau akan mendapatkan keberuntungan yang engkau tidak perlu menjual daripada barang. Cukup takwa saja engkau bisa mendapatkan apa? Keuntungan. Tidak perlu pakai bawa barang, angkat barang, kirim barang, pikiran ini, tidak. Cukup takwa sama Allah, itu muamalahmu, jual belimu, maka engkau akan mendapatkan keuntungan. Wahai anakku, janganlah engkau itu tadi menjadi manusia yang lebih lemah daripada ayam. Yang mana ayam itu tadi di waktu sahur dia sudah berkokok, sedangkan engkau di waktu sahur masih tidur di atas kasur. Wahai anakku, janganlah engkau akhir-akhir bertaubat, karena sesungguhnya kematian itu datang kepadamu tidak pakai permisi. Wahai anakku, dia mengatakan, selama aku ini tadi diam, aku tidak pernah menyesal sama sekali. Aku tidak pernah menyesal selama aku diam, karena sesungguhnya apabila berkata-kata itu adalah termasuk daripada perak, maka hakikatnya diam itu adalah emas. Sampai ada candaan, kalau istri minta emas, diam aja, katanya gitu. Ya bunayya, wahai anakku, anakku, menjauhlah kamu dari keburukan sehingga dia pun akan menjauh darimu. Fa inna syarra li syarri khalaq. Karena yang namanya buruk sama buruk itu nanti akan menjauh kok, jangan khawatir. Jadi kamu harus menjauhi daripada keburukan. Wahai anakku, hendaknya engkau duduk dengan para ulama dan mendengarkan ucapan-ucapan ilmu mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang meninggal dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan tetesan-tetesan air hujan. Wahai anakku, janganlah engkau memakan makanan kecuali yang paling bersih, yang halal. Dan hendaknya engkau, wahai anakku, bermusyawarahlah kepada ulama di dalam segala urusanmu. Wahai anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang sangat dalam, dan benar-benar telah banyak yang tenggelam di dalamnya, mereka para manusia. Maka jadikanlah kapalmu di dunia itu adalah takwa kepada Allah, wa haswahal iman bih, dan tempat untuk engkau beristirahat adalah iman dengan Allah, wa syira'aha at-tawakkala 'ala Allah, dan jadikanlah daripada syariatmu atau sesuatu yang bisa menyelamatkanmu itu tadi adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan selamat. Wahai anakku, aku ini telah membawa daripada besi, membawa daripada barang-barang yang berat, kata ayahnya.
maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang paling aku merasa berat yang aku bawa melebihi daripada tetangga yang buruk. Dan aku ini telah merasakan daripada pahitnya segala sesuatu, dan aku tidak pernah merasakan daripada kepahitan melebihi daripada kepahitan kemiskinan atau kefakiran. Maknanya kefakiran di sini bukan fakir miskin tidak punya apa-apa, artinya fakir hatinya yang merasa selalu miskin, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, kalimat daripada Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Maknanya bukan Rasulullah mau kaya, tapi adalah khauful fakir, takut sama miskin. Orang kalau sudah takut sama miskin, maka pasti dia akan sibuk untuk kaya dan begitu seterusnya. Nah, itu dia. Maka karenanya, ya, artinya jangan sampai hati kita menjadi hati yang miskin. Di antara hikmahnya lagi dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya yang namanya orang bijaksana itu adalah ketika engkau duduk dengan orang-orang miskin, tapi engkau seperti duduk dengan para raja. Wahai anakku, janganlah engkau itu tadi belajar sesuatu malah ta'lamu. Janganlah engkau malah ta'lamu hatta ta'mala bima ta'lam. Janganlah engkau itu tadi belajar sesuatu yang engkau tidak ketahui sampai engkau mengamalkan ilmu yang sudah engkau ketahui dulu. Nah, jangan belajar lagi kalau belum mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Wahai anakku, bila engkau ingin menjadikan orang itu saudaramu, maka fa'aghdhibhu qabla dzalik. Buatlah marah. Buatlah dia marah dulu sebelum kamu jadikan dia saudara. Fa in ansafaka inda ghadabihi, kalau dia itu tadi memaafkanmu ketika kamu membuat dia marah, ya, ambil dia dulu. Kalau enggak, jangan. Ya. Dibuat marah dulu buat perkara yang katanya kalau dia marah, ya jangan buat. Kalau dia enggak marah, nah berarti dia mau memaklumi kita di dalam posisi yang paling nggak enak. Paling nggak enak posisinya dibuat marah. Ya apalah, infonya mungkin pecahkan. Saya tidak ngerti. Tapi kalau enggak yang dia buat marah, ya jangan. Nah, minjam duit Rp1.000 terus dibalikkan, ya enggak buat dia marah. Ya minjem yang banyak bisa dibalik. Marah enggak dia? Kalau enggak marah, nah berarti jadikan dia saudara. Wahai saudara, wahai anakku, biasakanlah lisanmu untuk mengucap, ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, karena sesungguhnya Allah memiliki waktu yang tidak akan Allah Ta'ala tolak doa seorang hamba di waktu tersebut. Nah, tapi tidak tahu tak, karena itu berbanyak. Wahai anakku, berhati-hatilah engkau dengan utang, karena sesungguhnya utang itu kalau di siang hari akan menghinakanmu, dan kalau di dalam hari akan menjadikan kamu sumpah. Wahai anakku, urjullaha raja'an la yujarri'uka ala maksiyatih. Wahai anakku, berharaplah engkau kepada Allah harapan yang mana harapan itu tadi tidak menjadikan engkau sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khafillaha khaufan la yu'annisuka min rahmatih, dan takutlah engkau kepada Allah, mintalah dan engkau takutlah kepada Allah, tapi takut yang jangan sampai engkau merasa tidak mungkin untuk mendapat rahmatnya Allah. Jangan sampai tingkatkan itu. Ya. Takut sama Allah, tapi jangan sampai takutnya kita, Allah tidak mungkin, maafkan saya. Ini tadi. Wa minal manthur anhu qawluhu idam tara'atil ma'idatu namatil fikratu wa kharisatil hikmatu wa qa'adatil aqdaw anil ibadah. Dan di antara ucapan yang diambil daripada ucapan-ucapan para ulama adalah kalimat yang singkat padat memiliki makna yang luas. Apabila yang namanya perut sudah penuh, maka pikiran itu akan tidur dan hikmah itu tadi akan bungkam. Begitu juga anggota tubuh itu tadi akan malas untuk ibadah. Waruya annahu dafa ilaihi sayyiduhu syatan wa qala lahu. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Luqman Al-Hakim ini pernah dikasih sama sayyid. Ini anak kasih ente kambing, ente sembelih, setelah itu kasihkan ke anak daging atau bagian kambing ini yang paling baik, yang paling apa? Lalu dikasih kepada rajanya apa? Lidahnya sama hatinya. Ini wahai raja sayyidku, ini lidah, ini hatinya. Masya Allah, jazakallah khair.
Besoknya dikasih lagi kambing. Ini kambing, ini sembelih, kasih kepadaku daging atau bagian kambing yang paling buruk, yang paling jelek. Setelah disembelih dikasih lagi apa? Sama, lisan dan hati. Ini lisannya ini. Loh, inti kemarin kasih lisan kasih hati, sekarang kasih lisan kasih hati. Maka Luqman Al-Hakim pun berkata, huma, kedua-duanya itu adalah atyabu syai'in idza tawbah, akan menjadi yang paling baik kalau dia baik. Dan kedua-duanya itu tadi yang menjadi yang paling buruk kalau kedua-duanya itu buruk. Jadi penentu daripada segala-galanya adalah lisan dan hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa maridun anta aiduhu qadatahu Allah bil faraji. Ya Rasulullah, salamun alaik وجهك الميمون حجتنا ومتات الناس بالحجج. يا رسول الله فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد. سلام عليك يا ربي عشاء وعلى آله وصحبهم من هم للخلق كالسرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني سلم وبارك عليه. الفتح القبول والإقبال في الحدث والإقبال عليكم أمة وأبيكم وزمن الجنة وعشاء وشهادة الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى رجعنا ما يفضل من سياسة من كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رجعنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رجعنا ما بلغ من بلغ درجة الكرم وصلى الله عليه وسلم ثم إلى رجعنا ثم إلى رجعنا الإمام الحكيم رحمه الله تشكر الله ورحمه الله ثم إلى رجعنا خصوصا ثم إلى رجعنا رجعنا وأوزله وأكرم ثم إلى رجعنا ثم إلى رجعنا ثم إلى ثم إلى روحي الإمام ثم إلى ثم إلى ثم إلى زين الإمام الحافظ بن عمر بن محمد بن عبد العزيز وصول الإمام فريم ويا آخر الحمد الله والحمد لله حب سلم اسمه وصول الإمام فريم ويحب الزبر الدر وصول الإمام فريم والحباب والحمد لله وصول الإمام وصول الإمام فريم ثم إلى وصول الإمام فريم ثم إلى روحي زين الإمام الحبيب حسين بن حسن الزكاة محمد حسين الزكاة وسلم بن أحمد بحر وصول الإمام فريم ثم إلى زين محمد بن سورة وصول الله محمد بن حسن والحبيب زين الله والحسن بن حسن الحبيب عبد الشيخ خان الزكاة وصول الإمام فريم ثم إلى زين ثم إلى أرض جميع الأولياء والدين وعليكم وأمة المسلمين عامة ورسول الله ولم يمنع في الدنيا والآخرة ويرزقنا محبته ويدفنا على من الذين ويشفعنا في زمرتهم في خير وتوفى وإلى